Yuk belajar tematik bersama Ustazah Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Bertemu lagi bersama Ustazah Julia. Di video kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 4 tentang bermain di tempat wisata. Ngomong-ngomong tentang tempat wisata, tahukah kalian, sebagai salah satu kota wisata, Kota Malang memiliki banyak sekali destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan loh. Mulai dari wisata kuliner yang terkenal dengan bakso dan keripik tempenya, wisata alam, gunung, pantai, air terjun, dan taman, maupun wisata wahana, semuanya ada di Malang loh. Ustazah ingin tahu nih, kira-kira kalian sudah pernah datang ke tempat wisata mana saja di Malang? Nah, sekarang coba kalian tulis di kolom komentar nama tempat wisata yang pernah kalian kunjungi itu dan kesan kalian terhadap tempat tersebut. Kali ini Ustazah ingin ajak kalian berjalan-jalan mengunjungi salah satu taman yang terkenal di Kota Malang. Nah, di taman ini terkenal sekali dengan patung singanya. Kira-kira kalian tahu nggak ya taman apa yang Ustazah maksud? Daripada penasaran, yuk kita lihat bersama-sama cuplikan video berikut ini. Taman Trunojoyo atau Taman Bentul Trunojoyo adalah salah satu taman terbuka yang cukup terkenal di Malang. Berlokasi strategis di tengah kota, tepat di depan stasiun Kota Baru, taman ini diresmikan pada 1 Juni 2014 oleh Wali Kota Malang dan diberi nama Taman Bentul Trunojoyo atau Taman Cerdas Trunojoyo. Taman Cerdas Trunojoyo terdiri atas dua bagian, yaitu Taman Trunojoyo bagian utara dan Taman Trunojoyo bagian selatan. Di Taman Trunojoyo bagian utara memiliki ciri khas yaitu patung singanya yang sangat megah. Taman ini sering dikunjungi warga Malang sekitar untuk berwisata atau sekedar bersantai bersama keluarga. Bahkan, wisatawan luar kota pun sering menjadikan tempat ini sebagai tempat beristirahat sejenak sebelum maupun sesudah perjalanan. Taman ini dinamakan Taman Cerdas karena dilengkapi fasilitas bermain anak, fasilitas kesehatan seperti taman refleksi, dan juga taman baca atau perpustakaan bagi masyarakat. Selain itu, fasilitas lainnya seperti bangku taman yang cukup banyak, tempat sampah, toilet yang bersih, dan tempat untuk ibu menyusui pun ada di taman ini. Area ini juga cukup teduh dan sejuk karena berada di bawah pohon-pohon besar serta dikelilingi banyak tanaman hias. Selain itu, anak-anak juga dapat bermain air mancur yang terdapat di Taman Trunojoyo bagian utara ini loh. Sama seperti di bagian utara, pada Taman Trunojoyo bagian selatan, terdapat area food court yang menyediakan banyak pilihan menu kudapan dan bisa kalian kunjungi bersama keluarga. Kedua bagian taman ini adalah area bebas rokok, asri dan sangat ramah lingkungan. Tapi, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka pemerintah Kota Malang untuk sementara menutup jam kunjung taman ini yang bertujuan untuk mencegah adanya kerumunan pengunjung dan agar dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak dapat menikmati kembali bermain di taman ini bersama mama papa
ataupun teman-teman sekolah. Berikut ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika sedang berkunjung ke taman. Seperti yang pertama, jika di taman tersebut mengharuskan kalian untuk membeli tiket, hendaknya kalian membeli tiket dan mengantri dengan tertib. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan taman, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, untuk menjaga keindahan taman, kalian tidak boleh sembarangan mencoret-coret fasilitas yang ada di taman, seperti mencoret bangku maupun tembok yang ada di taman. Dan tidak merusak pohon maupun tanaman yang ada di taman. Dan yang terakhir, untuk menjaga kenyamanan sesama pengunjung, kita tidak boleh gaduh maupun berisik agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Pada cuplikan video taman tadi, kita bisa melihat banyak sekali benda-benda yang ada di taman, seperti Lampu taman untuk menerangi taman saat malam hari, bangku taman untuk tempat duduk, macam-macam permainan seperti jungkat-jungkit, ayunan, dan masih banyak lagi digunakan untuk tempat atau sarana bermain anak-anak, tempat sampah untuk membuang sisa-sisa makanan atau sampah kalian, dan masih banyak lagi benda-benda yang bisa kalian amati ketika kalian sedang berkunjung ke taman. tahukah kalian jika daun-daun rontok tersebut ternyata bisa kita gunakan sebagai media untuk membuat prakarya yang bagus dan bisa kita pajang di rumah. Sekarang, Ustazah akan ajak kalian untuk membuat prakarya dari daun tersebut. Pada tema 2, subtema 4 ini, kita kembali belajar tentang pembagian. Nah, di subtema sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembagian kan? Kira-kira anak-anak masih ingat nggak apa itu pembagian? Benar sekali, pembagian adalah pengurangan berulang sampai 0 atau sampai hasilnya 0. Nah, di sini Ustazah punya contoh nih. Ada 24 dibagi 6. Kira-kira bagaimana ya caranya? Kita akan mengurangi 24 dikurangi 6 sampai hasilnya nanti 0 ya. Nah, coba kita hitung 24 dibagi 6 adalah 18. 18 kita kurangi lagi, dikurangi 6. 18 dikurangi 6 adalah 12. Nah, masih ada sisa 12, kita kurangi lagi, dikurangi lagi 6. 12 dikurangi 6 adalah 6. Masih ada sisa. Masih ada sisa berarti kita harus kurangi lagi ya. Dikurangi lagi 6. Jadi 6 dikurangi 6 adalah 0. Nah, ketika sudah ketemu 0, kita hitung pengurangan 6-nya. Nah, kita lingkari 1, 2, 3, dan 4. Jadi, anak-anak bisa tahu 24 dibagi 6 adalah 4. Contoh lainnya adalah 15 dibagi 5. Nah, caranya seperti tadi ya. Kita kurangi 15, dikurangi 5 sampai nanti ketemu hasilnya 0. Nah, 15 dikurangi 5, 15 dikurangi 5 adalah 10. Kemudian kita kurangi lagi 5. 10 dikurangi 5 adalah 5.
Nah, masih ada sisa 5 kan ya? Kemudian kita kurangi lagi 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Nah, ketika sudah ketemu 0, kita bisa hitung pengurangan 5-nya. 1, 2, dan 3. Jadi, 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, mudah bukan? Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Di sini, Miko memiliki 5 kerang. Ia akan membagikan kerang-kerang tersebut kepada 5 temannya. Nah, sekarang coba kita hitung berapa kerang yang akan diterima oleh setiap teman Miko. Kalimat pembagiannya adalah 5 dibagi 5. Kemudian kita akan hitung menggunakan pengurangan berulang seperti contoh tadi ya. 5 kita kurangi 5. Berapa 5 dikurangi 5? Nah, betul sekali. 5 dikurangi 5 adalah 0. Karena kita sudah menemukan angka 0, kita bisa langsung menemukan jawabannya yaitu 1. Perlu anak-anak ingat, setiap angka yang dibagikan dengan dirinya sendiri atau angka itu sendiri, hasilnya pasti 1. Nah, jadi kerang yang diterima oleh setiap teman Miko adalah 1 kerang. Nah, di sini sudah paham? Ustazah akan memberikan contoh soal lagi. Sebuah kantong plastik dapat berisi 4 buah apel malang. Ibu membeli 12 apel malang untuk oleh-oleh. Kira-kira berapa kantong plastik yang diperlukan ibu ya? Nah, di sini kalimat pembagiannya adalah 12 dibagi 4. Kita tinggal kurangi 12 dikurangi 4 secara berulang sampai hasilnya 0. Pengurangan pertama, kita sudah berkurang 8. 8 kemudian kita kurangi lagi 4, yaitu 4. Karena masih ada, kita kurangi lagi 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Nah, karena sudah ketemu 0, kita bisa hitung pengurangannya. Pengurangan 4 ada 1, 2, dan 3. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau jadi kantong plastik yang diperlukan oleh ibu adalah 3 plastik atau 3 kantong plastik. Sekarang Ustazah punya contoh pembagian seperti ini nih. 10 dibagi 2 dibagi 1. Waduh, banyak sekali. Nah, jangan sedih. Sekarang Ustazah akan memberikan cara bagaimana menghitung bentuk pembagian seperti ini. Cara pertama adalah kita bagi terlebih dahulu bilangan 10 dan 2, yaitu 10 dibagi 2. Kita hitung terlebih dahulu pembagian pertama ini. 10 kita kurangi 2 berulang sampai hasilnya nanti 0 ya. Nah, 10 kita kurangi 2 adalah 8. Kemudian kita kurangi lagi 2. Jadi 8 dikurangi 2 adalah 6. Kemudian kita kurangi lagi 2. Nah, 6 dikurangi 2 adalah 4. Kemudian kita kurangi lagi 2 karena masih ada sisa. 4 dikurangi 2 adalah 2. Dan yang terakhir, 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, karena kita sudah ketemu 0, kita bisa hitung berapa jumlah pengurangan 2-nya. 1, 2, 3, dan 4, dan yang terakhir 5. Jadi, kita bisa tahu 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian, 5 kita bagikan lagi dengan angka terakhir yaitu 1.
Jadi 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Kita kurangi, berulang lagi ya. 5 kita kurangi 1 adalah 4. Kemudian kita kurangi lagi 1, 4 dikurangi 1, 3. Kemudian 3 kita kurangi lagi 1, 2. Karena masih ada sisa 2, kita kurangi lagi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Dan karena ada sisa, masih ada sisa, kita kurangi lagi 1 ya. Nah, terakhir kita ketemu angka 0. Jika sudah ketemu, kita hitung pengurangannya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 dibagi 1 hasilnya ternyata 5. Jadi, keseluruhan dari sini kita bisa simpulkan bahwa 10 dibagi 2 dibagi 1 hasilnya adalah angka terakhir yang sudah kita temukan, yaitu 5. Alhamdulillah, sekarang aku tahu cara menghitung pembagian dengan 2 kali bagi. Mudah kan belajar pembagiannya? Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah ya, agar terbiasa menghitung pembagian. Sekian dari Ustazah, semoga materi yang Ustazah berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.